Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Satres Narkoba Polres Lampung Utara dalam rangka memberantas tindak pidana narkotika periode April mengungkap 5 kasus dan menangkap 8 tersangka. Kabar gembira menyelimuti Desa Turus Gede, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dengan diresmikannya program bedah rumah yang diinisiasi oleh Polres Rembang. Jelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Kapolrestabes Makassar, Polda Sulawesi Selatan menggelar silaturahmi bersama Serikat Pekerja dan Buruh Sekota Makassar. Di informasi pertama, pemirsa, Satres Narkoba Polres Lampung Utara dalam rangka memberantas tindak pidana narkotika periode April mengungkap 5 kasus dan menangkap 8 tersangka. Dari 8 tersangka, 2 orang berstatus bandar dan 6 kurir atau pengedar. Periode April 2025, Sat Narkoba Polres Lampung Utara ungkap 5 kasus penyalahgunaan narkoba dengan mengamankan 8 tersangka. Dari 8 tersangka, 2 orang merupakan bandar narkoba jenis sabu dan 6 orang kurir atau pengedar. Pengaku para pelaku barang haram yang dijualnya didapat dari luar Lampung Utara. Terungkapnya kasus ini bermula dari informasi warga, kemudian anggota menangkap salah satu pengedar di Kecamatan Sungkai Utara. Dari penangkapan itulah anggota melakukan pengembangan hingga berhasil mengamankan para pelaku lainnya di sejumlah lokasi di Lampung. Dari tangan 8 pelaku diamankan barang bukti narkoba jenis sabu 66,15 gram, narkotika jenis ekstasi 11 butir, timbangan, plastik klip, centong, dan 7 unit handphone dan uang tunai. Dengan hasil 5 ungkap kasus dengan 8 orang tersangka dengan rincian sebagai berikut. Jumlah kasus ada 5, status tersangka, bandar dan kurir. Jumlah pelaku ada 8 orang. Pasal yang diterapkan ada 2 ya. Yang pertama, 3 kasus untuk 6 tersangka diterapkan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009. Yang kedua, 2 kasus 2 tersangka diterapkan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009. Adapun ancaman hukuman di dalam penerapan pasal yang kita laksanakan yaitu pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 minimal 5 tahun penjara sampai dengan hukuman mati. Izin menjelaskan untuk tersangka ini telah kami sangkakan dengan 2 kasus di mana yaitu ada 2 tersangka yang diterapkan pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 yaitu tersangka memiliki atau menyimpan barang bukti narkoba di bawah 5 gram. Kemudian ada 3 kasus di mana 6 tersangka ini diterapkan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 dalam maksud tersangka memiliki atau menyimpan barang bukti narkotika di atas 5 gram. Untuk sementara barang dipasok berdasarkan keterangan tersangka dari wilayah di luar wilayah Lampung Utara. Dan modus transaksinya berdasarkan pengakuan tersangka selama ini untuk tersangka menjualnya kepada orang-orang yang menjadi kerabat dekatnya saja. Atas perbuatan 3 kasus dengan 6 pelaku disangkakan pasal 114 ayat 2
dan atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dengan hukuman minimal 5 tahun. Sementara 2 kasus dan 2 orang bandar narkoba disangkakan pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dengan hukuman minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup. Dari Humas Polres Lampung Utara, Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Tokoh masyarakat Mimika yang juga menjabat sebagai Sekretaris Forum Komunikasi Dewan Mahasiswa atau FKDM Kabupaten Mimika, Arnold Ronsumbre menyampaikan pernyataan resmi yang penuh empati dan harapan dalam menanggapi aksi kekerasan yang terjadi di wilayah Papua, khususnya di daerah Pendulangan Emas, Kabupaten Yahukimo. Dalam pernyataannya, Arnold Ronsumbre mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia melalui aparat TNI Polri, khususnya Operasi Damai Kartens, atas keberhasilan dalam mengevakuasi para korban dari wilayah rawan konflik. Saya ucapkan terima kasih banyak atas keberhasilan dalam mengevakuasi semua korban yang berada di atas puncak atau yang berada di tempat pendulangan. Ya, sebagai kepala suku atau ketua paguyuban atau selaku tokoh masyarakat mengutuk keras kejadian yang terjadi selama ini di tanah Papua. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua bahwa dalam Injil atau dalam firman Tuhan kita ini dilarang untuk membunuh orang tanpa kesalahan. Namun yang terjadi saat ini adalah pelanggaran-pelanggaran yang dikategorikan dalam pelanggaran HAM yang terbesar yang selama ini kita lakukan. Nah, yang terakhir dari saya adalah menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia yang ada di Timika. Mari kita bersatu, bergandeng tangan menciptakan suasana yang bagus, suasana yang harmonis di atas tanah Amungsa Bumi Kamolo ini. 2 orang kurir narkoba jaringan internasional berhasil disergap anggota Ditres Narkoba Polda Jatim di Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Dalam penyergapan, polisi mendapati 22 kg narkoba jenis sabu yang dibawa kedua pelaku menggunakan tas ransel dan kotak kardus. Penyergapan 2 orang jaringan narkoba luar negeri ini dilakukan oleh anggota Unit 3 Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam penyergapan ini selain berhasil mengamankan 2 orang pelaku, tim Ditreskoba Polda Jatim berhasil menemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang dibawa oleh kedua pelaku menggunakan sebuah tas ransel dan kotak kardus. Narkoba jenis sabu ini ditemukan dikemas dalam 22 kotak plastik. Para pelaku masing-masing diketahui berinisial REP, usia 38 tahun warga Kota Batu, dan WR, usia 35 tahun warga Surabaya. Dari keterangan pihak Ditreskoba Polda Jatim, kedua pelaku membawa narkoba jenis sabu dari Surabaya menuju Balikpapan. Kami telah mengamankan 2 orang laki-laki diduga membawa sabu sebanyak 22 kilo, warga Surabaya dan warga Malang. Penangkapannya di mana itu? Penangkapannya di Balikpapan. Oke, barang mau disebutkan di Balikpapan atau Ya, gimana? mau diantar ke Balikpapan. Asal barang dari mana itu, Bu? Dari Surabaya. Oh, Surabaya. Bu, itu barang waktu penangkapan dikemas dalam bentuk apa, Bu? Tetap seperti itu. Jadi memang yang bersangkutan membawa dalam satu ransel dan dalam dus. Itu ditangkap di mana, Bu, pelaku itu? Di Balikpapan. Udah di hotel atau di Oh, di pelabuhan atau? pelabuhan. Di pelabuhan. Semayang, Balikpapan. Itu seluruhnya diduga sabu atau Sabu. gimana? Sabu, diduga sabu. Kita sudah ini sabu. Bu, itu jaringan daripada Timur Tengah, Bu, informasinya, Bu? Informasinya seperti itu. Kedua pelaku diketahui jaringan narkoba internasional yang membawa barang bukti narkoba asal Iran.
Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan hukuman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Humas Polda Jatim melaporkan untuk Polri TV. Tiga orang pelaku pencurian kabel tembaga di kantor yang terbengkalai dibekukan polisi. Mirisnya otak dari pelaku pencurian tembaga tersebut masih di bawah umur. Ketiga pelaku kini sudah ditahan di ruang tahanan Polres Bone Bolango. Kapolres Bone Bolango AKBP Supriyantoro hanya menghadirkan dua terduga pelaku yaitu inisial FMFG berusia 21 tahun dan AP 19 tahun. Sementara satu pelaku lainnya merupakan anak di bawah umur berusia 17 tahun sekaligus otak dari aksi pencurian tersebut. Menurut Kapolres, pencurian kabel tembaga terjadi di lokasi CV Mitra Anugrah yang sudah terbengkalai di Desa Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Kemudian kasus ini dilaporkan ke petugas kepolisian. Inisial tersangka MFD umur 21 tahun, satu lagi AP umur 19 tahun. Dengan barang bukti 19 kg karung kecil yang tembaga, terus 39 kg karung besar tembaga, satu buah senter. Ini dipakai mereka berganti-gantian, serta gunting tembaga. Ini yang pakai siapa? Ganti-gantian juga? Bergantian juga. Nah, untuk pasal yang kita gunakan, kita terapkan yaitu 363 ayat 1 KUH pidana. Itu yang sudah kita laksanakan. Jadi sebenarnya untuk pelaku utamanya yang punya awal niat itu justru yang di bawah usia, yang di bawah umur, pelaku anak itu. Mereka diajak. Jadi ini orang dewasa diajak sama anak-anak. Lokasi PT-nya itu jauh dari pemukiman dan sudah lama tidak beroperasi, terbengkalai. Jadi anak ini memang sering lihat di situ, sehingga timbul niat mengajak mereka. Hanya tempo 1 hari, alhamdulillah berkat sinergitas antara Polres, Polsek dengan masyarakat, informasinya dapat kita tindak lanjut secepatnya. Sementara itu, kabel tembaga hasil curian niatnya akan dijual oleh para pelaku ke pengumpul rongsokan. Namun pelaku tidak sempat menjual barang hasil curian. Tersangka dijerat dengan pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Sementara untuk pelaku anak masih ditangani pihak PPA Polres Bone Bolango. Dari tim Humas Polres Bone Bolango melaporkan untuk Polri TV. Polsek Sukmajaya Polres Metro Depok menangani kasus pencurian sepeda motor dengan modus hipnotis. Korban bernama Robi Akbari yang terpedaya dan dibuat linglung oleh pelaku ditinggalkan di pinggir jalan di kawasan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Gue baru aja. Malah sakit, Udah di Jakarta. Juga balik lagi sakit banyak ke depan. Jangan begini. Sekitar. Jangan begitu, coba sekitar. Di dalam rekaman CCTV, terlihat korban dan pelaku tiba di sebuah kebun yang berlokasi tidak jauh dari Jalan Raya Kampung Sawah. Tampak terlihat pelaku menunjuk sebuah lokasi tanah. Informasi yang disampaikan ke pihak kepolisian, pelaku sempat bertukar posisi dengan korban di pinggir jalan raya.
Korban mengaku terhipnotis oleh pelaku sebab setelah beberapa lama pelaku tersebut beralasan meminjam sepeda motor kepada korban untuk menjemput seseorang dengan meminta kunci motor, dan dalam pikiran sadar tidak sadar pelaku langsung membawa kabur sepeda motor korban. Butuh waktu beberapa lama hingga akhirnya korban tersadar dan dalam keadaan syok, kaget, dan masih sempat mengejar sepeda motor yang dibawa pelaku hipnotis. Hingga saat ini, jajaran Polsek Sukma Jaya, Polres Metro Depok masih terus melakukan pengejaran dan pengembangan penyelidikan dari alat bukti yang didapatkan, dan polisi telah melakukan penyelidikan dan menyisir lokasi kejadian. Dari tim Humas Polsek Sukma Jaya, Polres Metro Depok melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.